Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-temanku. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Ya, sebenarnya cukup tak sabar aku mau cakap update soal bola sepak Malaysia ya, karena tadi tak sempat kerja dan ini juga belum lama aku balik ya. Jadi buat ke orang semua yang kan ada yang nanya nih. Dari mana bang? Ya kalau saya dari Indonesia ya. Indonesia kan luas ya. Saya itu bukan di ibu kotanya, bukan di Jakarta ya, di keramaian tidak ya. Aku ada di Jawa Tengah, tapi bukan di Jawa Tengahnya pun bukan di ibu kota Jawa Tengah ya. Macam aku ada di distrik ya ataupun di kabupaten ya. Jadi cukup jauh lah. Bayangkan saja kalau saya ke Jakarta itu butuh waktu 8 sampai 10 jam ya. Itu cukup lama ya kalau naik kereta atau naik mobil. Itu waktu yang diperlukan, itu sangat jauh. Nah, ini saya pun ini karena selagi di tempat orang tua ya. Ini pulang kerja itu sekitar 30 menit ya, 30 naik motor seperti itu. Oke, di sini aku mau update pertama ini soal yang makin santer perpindahan player dari Indonesia yang akan bermain di Liga Super Malaysia musim depan. Kemudian kaitannya dengan Johor Darul Ta'zim karena salah satu playernya ini disamakan ya dengan striker macam Mbappe dan juga Haaland ya. Kemudian selanjutnya juga soal sudah di-announce ya untuk perlawanan persahabatan atau friendly match antara JDT melawan Persis Solo ya. Kebetulan juga untuk pemain Persis Solo nampaknya juga sudah datang sampai di Johor ya kalau aku tak silap. Oke, baiklah. Yang pertama ini soal perpindahan player ya. Ini sebenarnya sudah dari beberapa waktu yang lalu ini dikait-kaitkan. Sekali lagi ini rumor ya, tetapi ini nampaknya makin mendekati kenyataan, yaitu soal player timnas Indonesia yaitu Ricky Kambuaya yang kemungkinan akan bermain dengan Terengganu ya. Nah, ini kalau di Twitter juga sudah ada yang menekankan rumor tersebut, misalnya dari Mafia Wasit ya, walaupun anak saya nangis. Ya walaupun kadang cukup nyeleneh, tapi memang infonya kadang memang akurat ya. Dan juga memang sudah ramai lah ya yang mengaitkan Kambuaya dengan Terengganu. Dan aku pun dapat sebuah gambar yang menunjukkan Malaysia Super League 2023 Foreign and Heritage Player Slot ya di tahun 2023, di mana kalau kita tengok Terengganu untuk slot ASEAN-nya itu akan diisi oleh Ricky Kambuaya. Nah, sekali lagi aku tak tahu ini dari mana sumbernya, tapi aku lihat di Twitter ada bagian macam itu dan muncul ada macam itu. Karena kalau kita tengok dari Malaysia Super League 2023 ini yang ada di Bagan, aku tak bisa tampilin ya. Kalau di pemain JDT otomatis pemain asingnya adalah Bengtson, Leandro Velasquez, Fernando Forestier, Musa Sidibe, Levi Madinda dan juga Sen Lauri ya. Kemudian untuk AFC-nya Carly Demburga, AC-nya Jordi Amat. Nah, kebetulan hari ini kalau tak silap ya, kita tunggu nanti pengumuman resminya untuk Jordi Amat nampaknya akan segera atau bahkan sudah mendapatkan kewarganegaraan ya. Nah, itu. Kemudian untuk heritage-nya banyak lah. Seperti itu ya. Jadi memang kedekatan Kambuaya untuk bermain di Liga Super Malaysia ini makin dekat ya. Apalagi memang statusnya Liga Indonesia juga sekarang masih belum jelas ya gitu. Nah, selanjutnya ini soal cukup menarik dan cukup membanggakan tentunya ya untuk penyerang Johor Darul Ta'zim yaitu Bengtson Da Silva yang ini dikaitkan ya sebaris dengan Haaland, Mbappe, Bengtson antara 5 penjaring terbanyak dunia. Nah, ini didapatkan dari vocatfc.com ya. Ini juga sudah diposting oleh official Johor. Penyerang prolific Johor Darul Ta'zim, Bengtson Da Silva kini tersenarai antara 5 pemain yang menjaringkan gol paling banyak di dunia berdasarkan prestasinya dalam Liga Malaysia musim 2022. Malah beliau yang menjaringkan 41 gol bersama JT berada sebaris dengan bintang terkemuka dunia ya. Seperti Kylian Mbappe 46 gol, Erling Haaland 42 gol, dan juga Jerman Kano 42 gol, dan bintang Barcelona Robert Lewandowski 40 gol.
Perkembangan itu dilaporkan oleh sebuah portal bola sepak dari Brazil yang mempunyai 3 juta pengikut di Instagram, G.Globo ya. Dengan 6,1 juta Twitter ya pengikut dan juga 8,6 di Facebook ya. Ini mungkin akun yang cukup besar ya di Brazil. Baekhyun sememangnya antara penyerang import yang paling berbisa dalam Liga Malaysia setakat ini apabila dinobatkan sebagai penjaring terbanyak Liga Super 2022 dan dengan 29 gol. Ini adalah rekor baru Liga Super mengatasi rekor terdahulu dihasilkan oleh Ifedayo Olusegun dengan 26 jaringan ketika masih bersama Selangor FC pada musim 2021. Musim lalu Baekhyun juga berjaya menyamai rekor lama milik Mohamed Gadar sebanyak 23 gol. Nah, 29 gol yang dicetak oleh Baekhyun menjadikan beliau telah mengatasi rekor jaringan PJ City, Melaka United, Sarawak United, dan Penang FC dalam Liga Super pada musim 2022. Ini bermakna Baekhyun kini telah menghasilkan lebih dari 50 gol secara keseluruhan sebab sejak berhijrah ke JDT dari klub Brazil Fortaleza pada 2021. Nah, beliau juga mencetak 6 gol ya di AFC Champions League. Rekor itu meletakkan Baekhyun di tangga ketiga dalam senarai penjaring terbanyak ACL bersama pemain Urawa Jerman yaitu Yasuke Matsuo, dan keduanya berada di bawah pemain bintang Aldue yaitu Ed Mitchell Junior yang dinobatkan sebagai penjaring terbanyak ACL dengan 8 gol. Jadi di ACL pun walaupun sampai nggak sampai final, tapi jaringan Baekhyun ini cukup banyak juga ya. Mengulas mengenai rekor jaringannya, Baekhyun mengatakan beliau hanya fokus pada tugasnya sebagai penyerang JDT dan tidak terlalu memikirkan tentang pasukan lain. Saya pikir tentang pemain pasukan lain, saya hanya pikirkan diri saya dan lakukan tugas saya. Jadi saya rasa semua orang sudah saksikan apa yang dah saya berikan, katanya kepada MFL. Nah, ini menarik ya Baekhyun yang memang kadang-kadang kita tengok Baekhyun ini ya memang naluri striker ya. Jadi kadang kita tak usah kaget ya ketika Baekhyun ada peluang. Walaupun memang chance dari temannya itu lebih besar ya, Baekhyun tak akan ragu untuk melakukan shooting ya. Jadi kadang seperti itu gitu. Tapi ya itulah memang naluri striker seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan Baekhyun. Nah, selanjutnya ini soal rencana friendly match ya antara Johor Darul Ta'zim dan juga Persis Solo ya. Yang ini cukup menarik ya, yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Persis Solo ini walaupun baru promosi dari kasta kedua Liga Indonesia yaitu Liga 2 ke Liga 1, tetapi ini adalah klub yang punya tradisi, punya sejarah besar ya dari awal berdirinya Liga Indonesia, bahkan pernah juara ya di eranya pada masa itu. Nah, menyandang sebagai juara kasta kedua ataupun Liga 2, dan sudah saya sampaikan pula bahwa klub ini bukan sembarangan ya. Klub ini secara manajemen sangat baik, secara fasilitas juga oke ya, walaupun memang kalau stadium itu masih milik daerah ya, tetapi untuk manajemen ada putra dari Bapak Jokowi, Kaisang, yang memiliki 30%, kemudian ada Kevin Nugroho ya kalau tak salah tuh 20%, atau 50 30 atau 40 30 ya. 40 30 20 ya. Jadi ini sorry ya kalau aku silap, kayaknya Kaisang 40, Kevin Nugroho 30, 20% itu Erick Thohir ya. Jadi ini nama-nama pengusaha besar lah ya. Kalau ngomongin Erick Thohir, Kevin Nugroho, kalau Kaisang putra Bapak Jokowi ya, Presiden Indonesia. Erick Thohir track recordnya sebelumnya adalah pemilik Inter Milan, DC United, dan juga sempat punya saham juga di salah satu klub NBA yaitu Philadelphia 76ers ya. Jadi bukan kaleng-kaleng lagi. Jadi kalau secara finansial tak perlu diragukan lagi soal Persis Solo, dan ini cukup baik. Dan Persis Solo pun di fanpage official di akun officialnya juga terang-terangan bahwa mendapat undangan dari JDT dan akan dimanfaatkan untuk studi banding. Jadi akan belajar ya tentang apa yang berlaku di Johor Darul Ta'zim ya. Ini menarik ya, karena Persis waktu masih berada di kasta kedua Liga Indonesia itu juga melakukan role modeling dari Bali United. Nah, selepas sekarang di Liga 1 sekarang mencoba ke Johor Darul Ta'zim. Ya memang walaupun ini negeri jiran, kadang kita ada sentimen-sentimen rivalitas dan segala macam, tapi ini tak berlaku ya, karena kita tahu juga kualitas dari Johor Darul Ta'zim yang kalau boleh dibilang di Asia Tenggara sekarang nomor 1 gitu. Ya memang pantas lah untuk jadi rujukan. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini ya. Menarik karena besok juga Piala Malaysia akan bermula lagi ya.
Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya, sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman.